Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para wanita penghuni surga setelah Maryam adalah Fatimah binti Muhammad, Siti Khadijah binti Khuwailid, dan Siti Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Khadijah, ini malaikat Jibril telah datang dan menyuruhku untuk menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan memberikan kabar gembira kepadamu dengan rumah yang terbuat dari kayu, tidak ada keributan dan rasa lelah di dalamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik wanita langit adalah Siti Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita bumi adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Al-Hadis. Azabiku semua, Mekah tahun 68 sebelum Hijrah atau bertepatan dengan tahun 555 Masehi adalah tahun yang istimewa bagi keluarga Khuwailid bin Asad. Karena di tahun itu lahir seorang bayi perempuan cantik di tengah-tengah keluarga Khuwailid bin Asad. Bagi masyarakat suku Quraisy waktu itu, mempunyai anak perempuan merupakan sebuah aib. Banyak dari mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Bahkan sebelum sang bayi merasakan udara dunia. Namun tidak demikian dengan Khuwailid bin Asad. Kehadiran bayi perempuan di tengah keluarganya disambut dengan sukacita. Khuwailid bin Asad menamai putrinya Siti Khadijah. Nama lengkap sang bayi itu adalah Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Quraisyiyah Al-Asadiyah. Tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terpandang dan bergelimang harta. Hal ini tidak menjadikan Siti Khadijah sebagai sosok yang sombong. Justru keistimewaan yang ada pada dirinya membuatnya rendah hati. Asabiku semua, julukan At-Tahirah tersemat padanya sebagai penghargaan bahwa Siti Khadijah adalah sosok yang mampu menjaga kesucian dirinya. Tahun 575 Masehi, Ibunda Siti Khadijah meninggal dunia. 10 tahun kemudian, ayahnya meninggal dunia, menjadi yatim piatu, beserta harta warisan yang berlimpah bagi sebagian manusia, bisa menjadikan diri terlena dan berfoya-foya. Namun, tidak demikian dengan Siti Khadijah. Justru, wafatnya kedua orang tuanya membuatnya tumbuh menjadi wanita mandiri. Siti Khadijah melanjutkan tradisi keluarganya sebagai pedagang. Tangan dingin Siti Khadijah membuat bisnis keluarganya berkembang pesat. Sahabatku semua dirahmati Allah. Cantik, kaya raya, dan dari keluarga terpandang membuat Siti Khadijah menjadi bunga di Mekah. Banyak bangsawan dan saudagar kaya berebut ingin meminangnya. Namun yang mampu memenangkan persaingan dan ketat tersebut adalah Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Pasangan ini dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Halah dan Hindun. Namun sayang, pernikahan itu tidak panjang usianya. Abu Halah meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan harta yang banyak untuk Siti Khadijah. Azabiku semua, menyandang predikat janda muda nan kaya di kota seperti Mekah tentu bukan hal yang mudah untuk dijalani bagi seorang Siti Khadijah. Namun, kecerdasan dan kepandaiannya dalam bergaul dan memanfaatkan peluang menjadikan seorang Siti Khadijah wanita karir yang cemerlang masa depannya. Azabiku semua yang dirahmati Allah, ternyata setangguh apapun, sekuat apapun Siti Khadijah, beliau tetap saja seorang perempuan yang butuh perlindungan seorang laki-laki. Apalagi dengan bisnis yang semakin berkembang pesat, membuat
Siti Khadijah merasa sudah saatnya untuk memulai lagi hidup rumah tangga. Sahabatku semua, di antara sekian banyak pinangan yang datang kepadanya, Sayyidah Siti Khadijah memutuskan untuk menerima pinangan Atiq bin Aid al-Makhzumi. Namun, lagi-lagi Allah menguji kekuatan mental Siti Khadijah. Suami keduanya pun meninggal dunia. Ya, kembali dalam kesendirian, membuat Siti Khadijah tertempa menjadi wanita yang kuat. Banyak sebenarnya pinangan yang datang kepadanya, tapi Siti Khadijah menolak semua pinangan itu dengan halus. Sayyidah Siti Khadijah berkonsentrasi pada bisnis dan mengurus putra-putrinya. Ashabi semua rahmati Allah. Suatu hari, Siti Khadijah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang pandai, cerdas, dan sangat terpercaya. Dialah Muhammad bin Abdullah. Pemuda itu menjadi buah bibir warga Mekah karena kejujurannya. Tak heran julukan Al-Amin tersemat pada pemuda itu. Ya, rasa penasaran dengan pemuda tersebut, Siti Khadijah mengutus asistennya, yaitu Maisyarah, untuk datang kepada Muhammad bin Abdullah, ya, untuk menawarkan pekerjaan, yaitu membawa barang dagangan Siti Khadijah ke negeri Syam. Muhammad SAW menerima tawaran tersebut. Azabiku semua, sebelum hari keberangkatan kafilah dagang ke negeri Syam, Siti Khadijah berpesan kepada Maisarah untuk melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah di Syam. Maisarah menyanggupinya. Dan bertolaklah rombongan dagang milik Siti Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah sebagai penanggung jawabnya. Nah, sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, selang beberapa lama rombongan itu kembali ke Mekah dengan sukses. Muhammad bin Abdullah mampu meningkatkan penjualan barang dagangan Siti Khadijah sehingga meraup keuntungan besar. Sesampai di Mekah, Maisyarah yang ditugaskan oleh Siti Khadijah untuk mengamati tingkah laku Muhammad SAW, ya, datang menghadap Siti Khadijah. Inilah hasil pengamatan Maisyarah. Muhammad bin Abdullah terbukti sebagai orang yang memiliki budi pekerti yang agung, berakhlak mulia dan jujur. Dia sama sekali tidak pernah berbohong dalam menjual barang. Ya, apabila barang itu bagus, dia katakan bagus. Apabila barang yang dijual mutunya kurang bagus, maka dia pun mengatakan yang sebenarnya. Sehingga konsumen merasa puas. Selama perjalanan berangkat dan kembali lagi ke Mekah, Muhammad bin Abdullah benar-benar menjaga akhlaknya. Dia selalu menundukkan pandangannya. Benar-benar sosok yang mengagumkan. Sahabatku semua dirahmati Allah. Mendengar laporan Maisyarah, Siti Khadijah semakin tertarik kepada kepribadian Muhammad bin Abdullah. Ya, Sayyidah Siti Khadijah mempunyai harapan lebih kepada Muhammad bin Abdullah melalui perantara Nafisah binti Muniyah. Sayyidah Siti Khadijah mengungkapkan keinginannya untuk bisa mengenal lebih dekat dengan Muhammad bin Abdullah. Azabiku semua, Nafisah binti Muniyah mafhum dengan maksud Siti Khadijah. Nafisah binti Muniyah kemudian mendatangi Muhammad bin Abdullah dan terjadilah pembicaraan antara mereka. Mengapa engkau belum menikah, Muhammad? Selidik Nafisah binti Muniyah. Aku belum mampu untuk menikah. Jawab Muhammad bin Abdullah. Jika ada yang memenuhi kriteria sebagai istrimu, apakah engkau bersedia? Pancing Nafisah binti Muniyah. Siapa wanita itu? Tanya Muhammad bin Abdullah. Ashabi semua, kontan Nafisah binti Muniyah menjawab, Siti Khadijah binti Khuwailid. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, aku bersedia jika dia bersedia. Ashabi semua, tidak menunggu lama, Nafisah binti Muniyah mendatangi Siti Khadijah untuk mengabarkan berita gembira tersebut. Begitupun dengan Muhammad bin Abdullah. Beliau segera menemui pamannya, Abu Thalib,
untuk menyampaikan niatnya meminang Siti Khadijah. Azabiku semua, mendengar ungkapan dari keponakannya, Abu Thalib menyetujuinya. Abu Thalib, Hamzah, dan keluarga yang lainnya kemudian pergi menuju kediaman Amr bin Asad selaku paman dan wali Siti Khadijah untuk meminang Siti Khadijah. Dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Ya. Muhammad bin Abdullah menikahi Siti Khadijah binti Khuwailid. Wali dari Siti Khadijah diwakili oleh pamannya yang bernama Amr bin Asad. Sedangkan dari pihak Muhammad bin Abdullah itu oleh Abu Thalib dan Hamzah. Ya sahabat kesemuan rahmati Allah. Perbedaan usia yang cukup jauh, sekitar 15 tahun. Ya, serta kesenjangan ekonomi yang lebar antara mereka berdua. Ya, hal itu tidak menghalangi Muhammad bin Abdullah dan Siti Khadijah membangun rumah tangga yang penuh berkah. Sahabat kesemuan rahmati Allah. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala menganugerahi pasangan sempurna ini dengan 6 orang anak, yaitu Qasim. Itulah mengapa Rasulullah juga sering dipanggil oleh penduduk Mekah dengan sebutan Abu Qasim. Kemudian Abdullah, kemudian Zainab, kemudian lagi Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum dan Siti Fatimah. Kedua anak lelaki meninggal ketika masih bayi. Asabiku semua, Mekah sebelum datang Islam sungguh penuh dengan kejahiliaan. Berbagai tindak kejahatan dan perbuatan keji menjadi kebiasaan penduduknya. Mabuk-mabukan, membunuh anak-anak perempuan mereka, ya, perang antar suku, menyembah berhala menjadi tren saat itu. Hal ini membuat Rasul kita Muhammad SAW yang waktu itu belum diangkat menjadi Rasul menjadi risau dan galau. Beliau sering pergi ke Gua Hira untuk ikhtila atau menyendiri uzlah. Beliau melakukan ikhtila di gua untuk beberapa malam, bahkan kadang sampai 10 malam. Kemudian beliau turun kembali ke keluarganya untuk mengambil bekal dan kemudian kembali lagi ke Gua Hira untuk melakukan uzlah. Ya. Nah, demikianlah keadaan itu berlangsung sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama melalui malaikat Jibril. Ya. Nah, sahabat kesemuan rahmati Allah, Sayyidah Siti Khadijah menunjukkan kredibilitasnya sebagai istri tauladan. Beliau mendukung sepenuhnya apa-apa yang dilakukan oleh suaminya, Rasulullah SAW. Ya. Di saat Rasulullah memiliki kecenderungan untuk beruzlah atau dan berikhtilat di Gua Hira, Siti Khadijah mendukung dengan menyediakan dan menyiapkan bekal untuk Rasulullah SAW. Ya. Hingga pada suatu hari Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira dengan tubuh gemetar. Rasulullah SAW segera menemui Siti Khadijah dan berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Sayyidah Siti Khadijah kemudian menyelimuti Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah sudah mulai tenang, beliau berkata, wahai Khadijah, tahukah kau apa yang terjadi denganku tadi? Kemudian Rasulullah SAW menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira, di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dan mendekap beliau sambil mengucapkan Iqra, yaitu artinya bacalah. Ya. Aku tidak bisa membaca, jawab Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril mendekap beliau kembali dan berkata, bacalah. Aku tidak bisa membaca. Rasulullah kembali menjawab. Untuk yang ketiga kalinya, malaikat Jibril mendekap Rasulullah dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sungguh aku khawatir terhadap diriku dari gangguan makhluk jin, berkata Rasulullah mengakhiri ceritanya. Tidak, bergembiralah. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan membuat engkau kecewa. Engkau
adalah seorang yang suka menyambung tali keluarga, selalu menolong orang yang susah, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran. Lihat, Siti Khadijah menghibur dan menenangkan suaminya. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, ketika Sayyidah Siti Khadijah mendengar kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW di Gua Hira, Siti Khadijah ingat dengan sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Waraqah bin Naufal itu telah berusia lanjut dan kehilangan penglihatannya. Beliau beragama Nasrani dan mampu menulis dalam bahasa Ibrani. Bahkan pernah menulis bagian-bagian Injil dalam bahasa Ibrani. Timbul niat Sayyidah Siti Khadijah untuk membawa suaminya, Rasulullah, untuk menemui Waraqah bin Naufal. Wahai keponakanku, hal apa yang membawamu kemari? Bertanya Waraqah bin Naufal kepada Sayyidah Siti Khadijah. Wahai anak pamanku, dengarlah apa yang akan diceritakan oleh kemenakanmu ini, yaitu Rasulullah SAW. Jawab Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kejadian yang beliau alami di Gua Hira. Itu adalah malaikat yang pernah Allah utus kepada Musa alaihissalam. Oh, alangkah bahagianya apabila aku masih muda dan perkasa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih hidup, tak kala kamu diusir oleh kaummu. Berkata Waraqah bin Naufal setelah mendengar cerita keponakannya. Apakah mereka akan mengusirku? Rasulullah bertanya. Ya. Tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali dimusuhi dan diperangi oleh kaumnya. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang akan kamu hadapi itu, niscaya aku akan membantumu sekuat tenaga. Sahabat semua rahmati Allah. Tidak berapa lama setelah kedatangan Rasulullah SAW, Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Ya. Sahabat semua rahmati Allah, menurut riwayat yang valid, yaitu dari Al-Imam Baihaqi, bahwa setelah kejadian itu, wahyu dihentikan sementara selama 6 bulan. Ya. Tentang kedatangan Jibril yang kedua, Al-Imam Baihaqi itu meriwayatkan sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang terhentinya wahyu. Beliau berkata kepadaku, di saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ketika kepalaku angkat, ternyata malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira. Kulihat sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku segera pulang menemui istriku dan kukatakan kepadanya, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Sehubungan dengan itu, sahabat semua, Allah berfirman, hai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Dalam Quran Surah Al-Mudathir, ayat 1-7. Nah, sahabatku semua rahmati Allah, sejak itu wahyu mulai diturunkan secara kontinu. Imam Ahmad dan Imam Tabrani itu meriwayatkan dari Masruq dari Siti Aisyah radhiyallahu an, hampir Rasulullah tidak pernah keluar rumah sehingga menyebut Siti Khadijah dan memujinya. Semua. Pada suatu hari Rasulullah menyebutnya dan timbullah kecemburuanku. Lalu aku, Siti Aisyah, itu berkata kepada Rasulullah, bukankah dia hanya seorang yang sudah tua dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengganti untuk kakanda orang yang lebih baik darinya? Mendengar hal itu, Rasulullah marah dan kemudian bersabda, demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membelaku dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku.
dan aku dikaruniai Allah anak darinya. Ya. Sementara aku tidak dikaruniai anak dari istri-istriku yang lain. Subhanallah. Sampai semua, itulah seorang Siti Khadijah. Ya. Dari riwayat tersebut kita tahu bahwa Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman dan mengimani apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Bukan karena yang menyampaikan risalah itu adalah suaminya, tapi beliau menerima risalah itu semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, sahabat semua, setelah turun wahyu yang kedua, Rasulullah mulai mendakwahkan risalah Islam. Dakwah yang beliau lakukan di 3 tahun pertama itu adalah dakwah sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu turun lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyerukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya, sungguh berat rintangan yang Rasulullah SAW hadapi manakala beliau mendakwahkan Islam kepada kaum Quraisy secara terang-terangan ini. Sahabat semua, sedikit sekali masyarakat Mekah yang percaya akan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun kebanyakan dari kalangan bawah. Sementara para bangsawan Mekah itu menentang keras risalah Rasulullah SAW. Ya. Mereka mengupayakan berbagai cara untuk menghadang dakwah Rasulullah dan sahabat. Dari mulai penyiksaan, pengusiran, pemboikotan, dan pembunuhan. Ya. Sahabat semua, sebagai istri yang beriman kepada kerasulan suaminya, Siti Khadijah telah mengorbankan semua yang dimilikinya untuk mensupport misi Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah SAW susah hati karena penentangan kaumnya, Sayyidah Siti Khadijah tampil sebagai penenang hati dan pendorong semangat. Ketika Rasulullah SAW membutuhkan dana untuk dakwah Islam, tanpa ragu Siti Khadijah memberikan seluruh harta kekayaannya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kaum musyrik Quraisy melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, Siti Khadijah, Sayyidah Siti Khadijah rela meninggalkan rumahnya untuk bergabung dengan Rasulullah dan sahabat di Syaib, ya, pemukiman Bani Muthalib. Kalian tahu tidak, pemboikotan berlangsung dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Kaum muslimin dan kaum kafir dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya, mereka ikut diboikot karena semata-mata fanatisme kesukuan. Ya, dikepung di Syaib Bani Muthalib. Mereka tidak diizinkan melakukan jual beli dan bermasyarakat dengan suku lain. Sahabat semua, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Al-Bushra karya Buya Said Muhammad Alwi Al-Malik Al-Hasani diceritakan bahwa ketika Sayyidah Khadijah sakit menjelang wafat, Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah SAW menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Sahabat semua, kemudian Sayyidah Khadijah memanggil putrinya, Sayyidah Fatimah Zahra, dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar itu Rasulullah SAW berkata, "Wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Setelah mendapatkan restu dan ridho dari suaminya, Khadijah pun tersenyum dan berterima kasih kepada suaminya, hingga Khadijah pun menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat, hingga tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Sayyidah Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan
tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Peristiwa wafatnya Sayyidah Khadijah sangatlah menusuk hati Rasulullah SAW, karena bertepatan juga dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, telah wafat. Hingga akhirnya tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Sahabat semua, tak berselang lama setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucapkan salam, dengan membawa 5 kain kafan. Rasulullah SAW pun menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril? Kain kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan, jawab Jibril. Kemudian Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Melihat Jibril menangis, Rasulullah SAW pun bertanya, kenapa ya Jibril? Jibril menjawab, cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan. Sahut Jibril. Menyimak kata-kata terakhir ucapan Jibril, ya, kesedihan Rasulullah SAW itu semakin bertambah. Hingga Rasulullah SAW pun kembali memandang wajah istri tercinta, Sayyidah Khadijah, yang telah menghembuskan nafas terakhirnya secara penuh cinta dan kasih sayang dengan sepenuh hati. Itu seraya mengatakan, wahai Khadijah, istriku tersayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban? Sebagaimana yang diketahui sahabat semua, bahwa 2/3 kekayaan kota Mekah itu adalah milik Khadijah. Namun beliau serahkan untuk perjuangan agama Islam. Bahkan ketika wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Sayyidah Khadijah. Pakaian yang beliau kenakan ialah pakaian yang sangat kumuh dengan 83 tambalan, di antaranya dengan kulit kayu. Sungguh mulia Khadijah, Sayyidah Khadijah, sosok istri yang dicintai oleh Rasulullah SAW hingga wafatnya memberikan duka yang mendalam. Sahabat semua, Sayyidah Khadijah, sosok muslimah mulia yang dijamin oleh Allah dengan surganya. Wanita yang keberadaannya dinantikan oleh penduduk surga dan merupakan saudagar kaya raya yang memiliki peran penting dalam dakwah Rasulullah SAW dan menjadi donatur peradaban Islam yang dimana sangat berpengaruh atas tersebar luaskannya Islam. Dialah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW. Di masa perjuangan Islam, banyak sahabat Rasulullah SAW berlatar belakang pedagang dan saudagar sukses. Dukungan finansial dari para saudagar inilah yang dijadikan sebagai bekal perjuangan mensyiarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali peran Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah yang juga merupakan seorang saudagar sukses yang sangat terkenal. Dari aktivitas inilah, dukungan finansial bagi syiar-syiar Islam menjadi lebih kuat. Sosoknya yang juga dikenal sebagai saudagar muslimah yang sangat dermawan, terbukti dengan perannya menjadi saudagar. Semua harta benda yang dimilikinya disalurkan penuh untuk kejayaan Islam dan segala kebutuhan syiar dakwah Islam. Memfasilitasi segala jalan dakwah Islam dan agama dengan sebaik-baiknya. Bahkan peran Siti Khadijah, istri Rasulullah, yang merupakan seorang saudagar muslimah yang sukses ini, menjadikan dukungan finansial bagi syiar-syiar Islam menjadi kuat. Sehingga dari harta usahanya banyak berdampak untuk dakwah Rasulullah SAW. Sehingga Islam tersebar luaskan
dan sampai pada puncak kejayaannya. Sahabatku semua yang rahmati Allah, sangatlah pantas jika Sayyidah Khadijah dijuluki sebagai donatur kejayaan Islam terbesar, karena perannya dalam memfasilitasi jalan syiar begitu teramat besar. Bahkan beliau mendermakan jiwa dan hartanya untuk dakwah Nabi. Hingga pada suatu ketika Sayyidah Khadijah berujar kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya, "Wahai Rasul, utusan Allah, tiada lagi harta dan hal lainnya yang bersamaku untuk aku sumbangkan demi dakwah. Andai selepas kematianku, tulang-tulangku mampu ditukar dengan dinar dan dirham, maka gunakanlah tulang-tulangku demi kepentingan dakwah yang panjang ini." Masya Allah. Sahabatku semua, di saat itu harta-harta dan perniagaannya telah habis untuk dikerahkan di jalan syiar Islam. Tetapi beliau tidak pernah menyesal sama sekali. Bahkan beliau merasa sedih ketika kini beliau tidak lagi bisa membantu jalan syiar Islam karena hartanya sudah habis. Sahabatku semua yang rahmati Allah, semasa hidup beliau senantiasa menyiapkan seluruh kemampuan terbaik yang dimilikinya. Seluruh harta benda miliknya dikorbankan kepada perjuangan suci suaminya untuk membebaskan umat manusia dari kesesatan dan kejahiliaan. Beliau tidak pernah mengeluh dan menghitung-hitung seberapa besar yang dikeluarkannya untuk perjuangan suami dalam dakwah Islam. Sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah adalah bangsawan kaya raya yang telah mengorbankan seluruh miliknya untuk perjuangan menegakkan risalah Islam yang diemban oleh Rasulullah SAW. Hingga dengan pengorbanannya itu, semakin berkurang hartanya secara materi, tapi justru semakin banyak pahalanya. Seolah meninggalkan kemegahan duniawi, tapi justru menuju keindahan ukhrawi. Beliau pun rela dan ridho menyediakan rumah untuk pusat dakwah Nabi, mengantar makanan ke tempat dakwah Nabi, serta membiayai perjuangan Nabi ketika diboikot penduduk kafir Quraisy. Hingga Nabi Muhammad SAW menyertakannya dengan kata-kata indah. "Demi Allah, Allah tidak memberiku wanita pengganti yang lebih baik daripadanya, dia Khadijah. Beriman kepadaku tak kala orang-orang mengingkariku. Dia Khadijah mempercayaiku ketika orang-orang mendustaiku. Dia Khadijah membantuku dengan hartanya saat orang-orang tidak mau membantuku. Dialah Khadijah, ibu dari anak-anak yang Allah anugerahkan kepadaku, tidak dari istri-istri yang lain." Sahabatku semua yang rahmati Allah, Rasulullah pernah bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu. Hadis riwayat Muslim. Nobody is perfect. Tapi Siti Khadijah adalah pengecualian. Beliau mempunyai harta yang banyak sebelum menikah dengan Rasulullah. Beliau juga berasal dari keluarga yang terhormat, Kecantikannya pun diakui seantara penduduk Mekah dan agama. Sahabat semua, fakta sejarah berbicara bahwa Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan keislaman beliau pun tidak ada celahnya. Sayyidah Khadijah memberikan seluruh yang beliau punya untuk kejayaan Islam, mulai dari harta, cinta, dan nyawa. Sahabat semua yang rahmati Allah, semoga kita bisa mengikuti jejak Siti Khadijah. Walaupun mungkin secara kualitas tidak akan bisa sebanding dengannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.